Waalaikumsalam. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selektapot edisi Ramadan. Karena bulan Ramadan, jadi nggak mungkin kita nggak ngomongin mengenai kehidupan bulan Ramadan zaman dulu. Kayak zaman sekarang ya. Zaman dulu ingat belum ada HP, belum ada sosial media. Jadi Belum ada yuk kita sahur. oh iya. Kalau zaman dulu tuh pas sahur ya acara ceramah-ceramah aja. Sama-sama Apa aja. sih siraman rohani pagi apa gitu-gitu. Oh, dimulai dari sebelumnya dong, saat satu menyebalkan. Apa? Orang bangunin sahur. Oh iya. Jam 2 men. Sahur. Kayak sampai sekarang deh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih berjalan itu. Dan makin kesini makin nyebelin loh. Iya sih. Iya, sahurnya ya. Banguninnya tuh kayak udah ada bom meledak atau apa gitu kayak. Ada yang keliling kampung pakai pickup kayak ngorkes gitu. Kalau zaman dulu, lu tuh pada mulai puasa kelas berapa inget nggak lu? Puasa full. Full, gue baru full itu. Atau dari setengah hari itu dari kapan? Gue nggak pernah setengah hari. Oh nggak pernah, Nggak langsung full. langsung full. Oh dari kelas? Dari kelas 4 baru. Oh sebelumnya nggak puasa sama sekali? Sebelumnya puasa dong. Puasa sih, tapi kayaknya nggak dipaksain gitu. Kayak baru kelas 4, kelas 3 gitu deh. Oh, kelas 3 kayaknya pas mulai silat. Oh, Malu gitu. dong, malu dong. Iya. Oke, kalau ini gue rada susah menjawab. Terlalu tua. Nah, jadi kayak sih kalau Memory loss deh, Iya, memory loss. ini udah nih, lumayan memory loss. Jadi kayak kalau di gua kayaknya SD sih, cuman gue lupa kelas berapa. Karena SD kan ada kelas 1, ada kelas 6 tuh jauh. Tapi gue lupa mulai berapa. Karena tapi emang ya dasar gua anak kompleks sih. Ya. Jadi ada pancingan dulu orang tua gua. Orang tua gua dulu bilangnya gitu, kalau misalnya berhasil full 1 hari dapat 500 perak. Full 1 hari, sebulan lumayan. Cuma 15.000 zaman dulu. Gede banget. Itu gede banget, 500 perak men. Iya, Bisa banyak. jajan. 500 zamannya dia loh. Iya. Zamannya dia lebih lama dari kita loh. Gila men. Zaman pra kemerdekaan. Gue dulu SD cuma berapa? Kelas 1. Dia pas udah SM. Gue itu ada pancingan dari orang tua digituin, akhirnya jadi terdorong untuk ya bisa menabung kan buat beli mainan. Akhirnya terpancing untuk ya udah belajar puasa gitu. Kalau gue gitu. Tapi yang gue inget sih SD, cuman gue lupa aja kelas berapa mulai. Kalau gue dulu setengah harinya lama sih Gi. Dari kelas 1 SD apa dari TK tuh udah mulai disuruh puasa setengah hari. Apalagi zaman gue masih kecil ya kan. Anak kecil kan suka susah disuruh makan, jadi enak lagi puasa gitu. Tapi pas begitu lapar mau makan dong. Iya baru mulai kelas 3 juga kali ya, baru. Pokoknya gue tuh ingetnya pas mulai ekskul silat deh gitu kan. Baru full. Ya kalau puasa kan pasti ada sahur. Nah itu buat keluarga gue sih sesuatu banget karena bokap gue kan kalau kerja dari siang sampai malam gitu, jadi gue jarang ketemu gitu. Nah jadi kalau sahur itu bisa makan bareng lah. Dan makanannya gue senang sih walaupun sesimpel telur dadar sama sambal terasi seger gitu kan. Tiap pagi tuh makan tuh. Berarti emang udah sebuah budaya yang biar semua orang ngalamin ya. Berarti kebiasaan puasa itu adalah sahur pertama kumpul. Bener gak sih? Kalau zaman dulu setiap hari gue. zaman kalau dulu setiap iya, hari. iya. Kan belum sibuk. Oh iya. Sekarang belum tentu. Terus Kan menu sahur andalan tuh ya itu Indomie selera paling gampang. Indomie, telur ya kan, nasi gitu, udah itu aja udah. Zaman dulu kan ya mungkin kita semua kali Indomie itu kan makanan spesial banget ya, cuman dibilang tidak sehat. Jadi gue dulu boleh makan Indomie kalau bukan bulan Ramadan cuman hari Minggu doang. Minggu pagi boleh Indomie. Nah, tapi di rumah gue senangnya itu di hari-hari terakhir Ramadan itu pembantu kan udah balik, ART udah pulang kan, jadi nyokap males masak, jadi Indomie, makin semangat makan Indomie pakai bakso. Nyokap lo biar gampang kali ya. Iya, males masak. Makanya gue suka bingung yang, aduh, ini nggak ada duit nih makanannya mie instan mulu. Ya enak kan? Gue pengen makannya mie instan mulu justru nih. Ya paling topping tambahannya sosis, nasi sosis.
bakso, Indomie pakai nasi ini kan. bikin nasi, telur ceplok harus ada, kecap. Padahal kalau dipikir-pikir serem juga ya, karbohidrat ketemu karbohidrat semua. Iya. Kita Indonesia nih, Oh, Indonesia. iya. Terima Harus aja. ada nasi. Terima aja. Harus ada nasi. Makanya ini semurat kan umur segini udah. Jadi makan nasi, pakai mie, pakai kentang. Iya. Perkedel kentang. Ya elah. Aduh. Bener. Terus juga yang paling memorable salah satu buat gue itu kalau kebetulan kan sekolah gue sekolah Islam kan Al Azhar ya bareng si Kiki itu selalu ada itu tuh buku agenda Ramadan. Oh iya. Hafalan. Iya, ya. Kalau harus ngisi puasa atau enggak lu isi. Betul. Iya, harus ngisi. Bohong nggak lo? Nah, gue kalau puasa termasuk rajin gue. Oh. Gue sholatnya yang belang bentong. Jadi gue harus bohong gitu. Tapi kan itu isinya banyak. Jadi kayak ada apa namanya tadarus Betul, pagi, betul. tadarus sore, terus denger ceramah subuh. Betul. Nah yang lucu ini kan kan jadi kan di seminggu sekali disetor ke guru. Biasanya gue nggak pernah ngisi itu seminggu itu. Pas mau dikumpulin, baru gue isi. Nah gue harus mikir, gue kalau bohong nggak boleh terlalu perfect nih. Lu dari Puasa enggak bulan puasa aja, latihan buat dosa gitu. Ini kan hari ini gue nggak sholat subuh ya, hari ini nggak taraweh. Jadi jangan terlalu perfect. Nah yang bingung itu kalau misalnya sempat ada juga tuh tiap malam harus ada apa ringkasan Ya itu. Ceramah itu Ceramah. kan, iya. Pagi sore men. Kita dulu dapetnya gue inget Iya. banget pokoknya. Jadi kayak apa namanya ceramah pagi, ceramah apa yang habis tarawih. Iya. Wah, gue udah ketuaan banget ya gue. Terima kasih dulu waktu kecil tidak mengalami mendapat kartu apapun dari kalian. Tapi dekat rumah nggak ada, di komplek ada masjid. SD lo juga bukan SD Islam ya? Ya, gue swasta sih. SD swasta. Ya kita juga swasta. Swasta sih kita juga sih. Jadi hal kayak gitu-gitu lumayan kenceng. Aduh. Coba dari pagi deh habis sahur masjid kan. Subuh. Lu subuh di masjid enggak? Enggak. Ya gue dulu mau nggak mau karena ada buku isian itu kadang-kadang ke masjid. Oh. Gitu, kadang-kadang ke Sholat masjid. subuh aja enggak dulu. Kadang-kadang sekarang juga enggak sih. Jangan buka kartu dulu. Nah, biasanya kalau abis dari masjid gitu, anak kampung nih cahaya gue nggak tahu anak komplek ya. Anak kampung tuh banyak bandelnya gitu. Jadi kayak lu suka ini gak sih kecil perang-perangan pakai sarung? Ya iya. Yang dililit terus Ini gue dipukul-pukul. mainnya abis taraweh, bukan pas subuh. Itu berlanjut kadang-kadang yang semalam yang masih kalah gitu kan, dendam. Iya. Berlanjut. Terus ini petasan men. Iya. Lo mainnya subuh. Subuh. Bandel kamu ya. Makanya jadi ada di subuh itu after subuh itu ada beberapa kenakalan sih. Jadi perang sarung, Iya. perang petasan. Terus buat yang agak gedean tuh yang SMP SMA ada yang pacaran. Iya. Lo salah satunya kan? Enggak, gue enggak. Enggak. Iya, iya. Kalau itu enggak takut Cara soalnya. lo apa kabar? Nah, yang terakhir nih itu kan maksudnya bandelnya kan iya ya udah bandel gitu kan. Iya. Yang terakhir ini bandelnya mungkin enggak terlalu destruktif. Apa itu? Tapi pulang-pulang dia bawa gorengan, men. Jadi dia sahur, dia ke masjid, ya kan dengerin ceramah segala macam. Dia nggak ikut tuh yang perang-perangan segala macam. Dia keliling kampung aja, nyari yang masih buka. Pulang-pulang bawa bungkusan, terus sambil makan gitu. Gue ada cerita lucu yang berhubungan sama istilahnya apa sih urban legend atau kepercayaan anak-anak kecil zaman dulu. Jadi pernah satu waktu tuh janjian sama teman-teman untuk sholat subuh bareng di masjid. Nah, habis sholat subuh kan pasti nggak langsung pulang kan. Nah, kita memutuskan untuk jalan-jalan keliling aja dulu subuh-subuhan. Nah, penyakit gue dari dulu hingga sekarang suka nggak tahan boker. Jadi di mana gue pengen boker ya gue harus boker. Lagi jalan-jalan, nah something about zaman dulu kan masalah keamanan nggak seberbahaya sekarang kan. Jadi lo masih kecil rame-rame jalan jauh-jauh juga orang tua bodo amat. Gue pengen boker gitu, aduh gimana? Udah jauh nih jalan pas gue bilang teman gue, gue pengen berak nih gimana? Ya lu mah ada-ada aja. Nih kantongin batu. Itu mitos paling Itu mitos apa ya? Berawal dari mana ya kantongin batu Iya, itu? makanya gue bingung. Nah, gue dari dulu kan udah kritis. Gue langsung mikir, ini apa efeknya? Pertama bilangnya bukan kantongnya sih, dipegang dulu kan. Iya, batu. pegang. Gue sok-sok mengsainskan gitu kan. Mungkin kalau dipegang syaraf-syaraf tangan itu digenggam akan membuat silet menjadi rapat. Mungkin gitu kali ya. Habis itu dikantongin. Ya tetap akhirnya nggak boker. Mungkin berhasil kali.
sugesti kan tapi kan Iya, lebih ke sugesti mungkin sih. justru itu. Jadi selama di perjalanan gue mikirin batu itu kenapa harus kantongin, jadi lupa bokernya. Sebenarnya itu. Kalau 2 kali 3 kali udah nggak ampuh. Sugesti doang, sugesti bro. Sama Power suggestion pengalihan itu aja, pengalihan. Iya. Nah, habis itu pernah juga nih cerita lucu. Waktu kelas 3 SD apa kelas 4 SD kan, dia buka bersama di sekolah. Buka bersama di sekolah, guru kita itu nyuruh buat bawa temen yang kurang beruntung untuk ikut diajak buka bersama. Tapi gurunya nyuruhnya bilang ini, kalian kalau bisa bawa anak yatim ya. Oke. Nah pas sudah sampai sekolah kan ketemu, nanyanya itu anak yatim kayak barang aja. Lu bawa anak yatim nggak? Lu bawa anak yatim nggak? Gue lupa lagi bawa anak yatim. Gue dalam hati kok kurang ajar banget. Ini apaan bawa anak yatim? Terus nggak nanya ini sekalian ke teman-teman, yatim nggak? Gue bawa lu aja deh. Bawa lu aja deh. Aduh. Ini mohon maaf untuk teman-teman kita. Uca juga mungkin. Yang yatim itu cerita lucu-lucu zaman dulu. Dari perspektif yang berbeda. Berbeda. Gue sebenarnya waktu dulu pernah juga waktu di Aceh sih ya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak dulu suka main petasan, gue rada trauma sama petasan kalau gue. Cuman bukan dikarenakan petasannya, karena gue dulu pernah dibawa ke Aceh. Terus ya karena masih kecil sih, jadi kan tartertor kan di luar. Ya reaksi gue pertama sebagai anak kecil pasti kan, wah petasan, yuk keluar yuk main petasan. Ternyata itu bukan petasan, itu pasukan GAM. Plot twistnya serem banget. Plot twistnya morbid. Jadi, mohon maaf lah. Jadi sejak saat itu Gitu Cak, tahun berapa Cak? Iya, ya. Masih ada gam tartertor gitu. Makanya jadi bisa dikatakan ya, gue takut petasan. Karena yang gue keluar Tempat rumah ada meledak. Ada gam. Kok bukan anak-anak pada main petasan gitu. Kok ini ada yang lagi tukar peluru. Tapi kalau ngomongin petasan sih, gue suka banget sih petasan. Di idea of petasan gue lebih suka kalau dia tuh bukan karena suaranya aja ya, cuman bisa distract something gitu kan, kayak TNT apa namanya? Oh, destruktifnya. Petasan roket juga dulu keren ke. Jangwe. Jangwe itu lo tau nggak, itu bisa dimasukin itu ke air. Seriusan? Serius. Jadi dipakein paralon, diarahin ke air, ke empang zaman dulu, dinyalain. Dia sampai air tuh blek dar di dalam tuh. Kuat dong berarti dia. Kuat. Kan emang obor dalam air ada ya, pokoknya itu kuat. Jadi dari airnya tuh muncrat atau bercikannya Ke dalam nggak sampai segede itu, cuma dia blebak dem di bawah gitu. Petasan dulu ada apa ya Ki? Gue yang paling suka petasan banting, men. Petasan banting. Gue sampai sekarang belum tahu prinsipnya kenapa bisa meledak gitu. Oh, petasan banting lu main ninja-ninjaan ya. Iya. Jadi dulu Udah dua. pasti, Jadi itu sebelah udah. kiri petasan banting, sebelah kanan itu kayak bom kentut, tau nggak? Oh iya. Kalau mau masak. Jadi Tahu. dar, ninja. Yoi, pasti. Gila. Itu pasti permainannya. Terus ada ceplik. Iya, ceplik. Ya itu buat perang tuh ceplik biasanya. Tapi kalau misalnya yang buat ditembak ke atas yang meledak-meledak yang kayak kembang api itu Itu kembang api. Itu kembang api. Kembang Itu api, kan ya. bukan Fireworks petasan lah, roket. fireworks. Ya, lain Bukan lagi petasan ya. roket. Oh. Apa, Kalau ceplek? kembang api sih gue masih demen lah, karena kan Iyalah. ya kita kan nungguin meledak ngelihat Iya. itunya kan. Kalau nggak ada yang nggak pakai meledak tuh si air mancur. Iya, air muncrat. Oh. Nah, kalau gua ada cerita tuh dulu tuh air mancur tuh gara-gara MTV. Oh, apa tuh? Zaman dulu ada MTV, terus ada iklan orang Jepang gitu yang don't do try this at Oh home. iya iya. Tahu kan? How Nah, don't try This at home. tahu kan? Ladies and gentlemen, please don't try this at home. Nah. Yang beras semangka di perut. Ya gua nggak belas semangka di perut sih. Tapi gua sama teman-teman gua dulu tuh waktu zamannya kalau lagi musim petasan tuh, wah udah main petasan air mancur di mulut. Nah, Kayak di situ. aneh-aneh. Kayak di iklan itu Tetep panas kan? Lo gigit gila baru berapa detik udah lu muntahin pasti udah enggak itu tuh adu tahan-tahanan men, dia nyemprot-nyemprot gitu. Wah, lihat nih siapa yang paling tahan nih. Gue bilang anjir nih kayak MTV gak bener apa gue yang gak bener. Dari kecil udah jackass ya. Aduh. Tadi kembali ke petasan ceplik.
Itu kalau nyalain harus pakai obat nyamuk ya. Iya. Suka pakai korek ribet. Iya, ribet. Pakai obat nyamuk terus itu kan nyala sumbunya sama meledaknya kan cepet kan Darah. buru-buru dilempar. Ada juga petasan karapan sapi itu kalau tahu, ada juga yang petasan catur, macam-macam. Macam-macam sih. Yang paling ngeri teko kan, paling gede. Santai kok. Yang lain harga 50 dia 150. Paling gede sendiri tuh. Iya. Ada tragedi juga teman kita kan di situ kan. Yang mana nih? Zaman SMP tapi. Oh gimana? Ya ceritain aja. Yang si jempolnya ulul mau putus itu. Serius? Teko. Lu nggak tahu? Jempolnya ulul mau putus. Enggak. Udah ngamble-ngamble. Ah serius? Seriusan. Waduh. Itu yang operasi bokapnya Anas. Oh gitu. Sarafnya disambungin satu-satu gitu. Ya Lu coba sekarang kalau Oke, sama jadi bukan gua doang yang daku. Mohon maaf pemirsa. itu kejadian di sekolah. Iya, Kita iya. SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Iya. Gue inget yang di SD. Si Dewi Oh. nyalain petasan di dalam ruangan kelas. Udahlah. Aib orang. Gue dulu yang paling iseng itu kalau misalnya habis pulang gue lebih sering nongkrong jalan-jalan tuh kalau habis taraweh. Dulu kalau gue pikir-pikir gue rajin juga taraweh. Soalnya sama teman-teman rame-rame kan. Pas pulang taraweh pasti main petasan. Paling iseng gue nggak tahu gue bisa jahat banget kenapa nyalain petasan di ini kotak pos orang. Buset dah. Zaman dulu kan ada kotak pos. Iya. Kita di rumah kan malam-malam jam 9 minimal kan, jam setengah 10 dibuka dan itu ada caranya tuh buat petasan itu biar lebih lama meledaknya. Jadi sumbunya itu dikeluarin mesiunya. Oh. Jadi cuma kertas doang, jadi lama gitu. Bisa Nyampe ke mesinnya lama. sampai ke dalamnya itu lama gitu. Oke. Udah dar kita ketawa-ketawa ambil kabur gitu kan. Kasihan itu ada anak. Pinter tapi negatif ya. Iya, negatif banyak pintar ya. Driver tapi salah arah. Gue sayangnya kalau taraweh dulu gak bisa main sama anak-anak sekitar sih. Jadi udah kebiasaan di keluarga gue. Jadi kalau habis buka puasa dulu waktu zaman bokap masih ada tuh kita terpaksa diajak bokap gitu satu keluarga tuh taraweh ke Istiqlal akhirnya. Tiap hari sih. Hampir tiap hari. Wah, gila juga ya. Levelnya jauh sekali ya gitu ya. Hamba sahaya dan majikannya. Ya kan? Gue perasaan tuh kalau misalnya di rumahnya Uca gitu kan, kamu tungguin rumah ya. Kita mau ke Istiqlal bentar. Tapi saya mau tarawih Tuhan. Lu bikin sinetron. Gue gak pernah kayak lu pernah gak Ki? Apa? Ke Istiqlal. Keluarga. Pasti masih dekat rumah. Masih dekat rumah. Ya. Nah, Apesnya di situ ya bukan apes juga sih, tapi maksudnya ya udah akhirnya kebiasaan ya harus hampir tiap berapa hari itu ke Istiqlal sholat. Cuman ya itu apes ya selalu kita kalau mau pulang aja sih sendal hilang. Gua rasa itu gak hanya di Istiqlal sih, mungkin di mana aja gitu. Itu dia emang gak cuma anak kompleks sih. Anak kampung juga. Jadi kalau lo pakai sendal jepit swallow terus lo tandain pakai spidol tetap gak ngaruh itu mau itu. tapi kalau kata Ustadz, kalau sendal jepit hilang itu lebih bagus daripada sendalmu tidak pernah ada di masjid. Itu buat saya juga ya. Tapi dulu ya kalau anak kampung kita nih sama tetangga-tangga anak gue nggak pernah nyolong sendal segala macam. Cuman kita punya kebiasaan begitu sholat apapun kita keluar masjid duluan kita tuker-tuker sendalnya. Wah, ya. Iseng banget ya. Dari ujung Ini ke dia nih, ujung, jangan-jangan. dari ujung ke ujung dan kita rapi karena kita rame ya. Oke, dosanya sama kayak mending lo colong aja sekalian kalau dapat sendal. Jadi kita tuh mulai nyesel gara-gara sampai ada orang mereka udah malas nyari. Jadi udahlah mana aja. Entar tuker sampai rumah ya. Enggak, mereka mikirnya entar sore juga ketemu lagi gitu. Kalau taraweh juga dulu walaupun rajin juga pas lagi tarawehnya kan 23 rakaat. Itu juga udah main-main di belakang, apa nggak jelas. Terus yang paling inget tuh kalau baca Al-Fatihah kan pada amin. Terus kalau sholat taraweh tuh ada yang bacaan-bacaan tuh yang harus dijawab itu Ki. Ada. Allahumma sholli. Terus jawabnya tuh pada asal. Oh, sholli. Di main-main Muhammad Ali. Yang salawat itu, asli itu gue kangen. Yang diantara sholatnya kan. Antara sholatnya kan diganti-ganti kan. Oh, sama deh. Gue nggak tahu tuh ngomong apa tuh. Gini anak-anak sekolah Islam tapi bandelnya sama Iya, aja. sama aja. Cuman bandel Islami cuma tetap bandel.
Intinya sih emang kalau anak kecil mungkin emang tetap gak bisa dibawa sih. Maksudnya dibawa ke masjid mau apa tetap aja keluyuran. Iya. Gue juga dulu pernah nyasar di Istiqlal. Iya lah gede. Jadi kadang-kadang bokap gue mungkin mau 23 rakaat, gue 11 doang gitu. Habis itu udah sambil nunggu, ya udah gue keliling-keliling aja jalan-jalan kan. Atau lupa balik lagi, men. Itu gede banget itu. Gede banget Ada emang. handphone juga ya. Iya, ini gimana caranya ya? Oh iya, cari kerumunan keramaian. Pikirannya cuma gitu doang gitu. Udah balik lagi untuk nyari orang tua. Tapi gue ke STK udah lumayan gede aja ya. SMP, SMA gitu aja masih nyasar. Iya. Ya masih gede ya, iya. Masa dia nyusut? Masjidnya gak mungkin nyusut lah. Betul. Saya salah lagi, maaf. Kalau anak kecil tuh jok sholat lagi tuh bermacam-macam kan. Ada yang pas lagi sujud kakinya ditarik. Ya, ada. Yang paling anjing banget tuh ini. Kalau lagi tahiyat akhir kan telunjuknya naik, terus kasih jempol. Iya. Kalah. Gua Gajah gajah. Twitter. Iya, gajah. Itu anjir banget yang nyiptain siapa. Aduh. Dia baru ngajak batal di momen-momen terakhir, men. Ngeselin kan? Lu pikirin tuh kan dosanya turun-temurun tuh. Sampai nanti tuh akhir zaman masih dimainin, Jok. Terus dari yang pertama kali nggak sengaja sampai disengajain tuh nggak apa? Apaan? Kopiah jatuh. Oh, terus abis itu dijatoin gitu ya? Enggak kan ruku kan jatuh kan. Terus pas sujud diulang. Diulang biar sampai rapi lagi gitu. Bener. Itu aduh. Nah, terus udah lewat bulan Ramadannya, masih ada cerita bulan Ramadan? Udah. Apa sih Ramadan? Ke Id nih, sholat Id. Oh, sholat Id. Nah, sholat Id bagi gue dulu, gue pribadi, dulu kan di daerah Pasar Minggu gitu, itu hari berasa ini banget sih waktu gue SD gitu, magical banget. Karena kan di lapangan gede gitu, dan pas balik ke rumahnya, orang rame-rame jalan lewat jalan Yang berbeda. iya jalan berbeda, maksudnya lewat jalan utama gitu. Cuman orang semua nggak ada mobil kan. Ya masa ada kambing. Itu Idul Adha dong. Bener. Iya jalan rame-rame gitu, wah nih kayak seru banget gitu. Yang ya zaman sekarang udah nggak gue temuin lagi aja kan, paling di dekat komplek udah sholat balik pada naik motor mobil, kan jalan rame-rame gitu kan. Tapi lo gak ada kebiasaan budaya misalnya kayak gak tau ya, kalau di family gue ada yang buka bersama gitu, terus yang benar-benar lo tunggu-tungguin gitu. Kalau buka puasa tuh paling enak tuh pakai apa gitu. Kalau gue udah pasti es buah. Apa aja gue seneng sih. Gue apa aja gue makan ya, mau kolak, mau cincau, mau apa ya. Namanya buka ya. Jadi Tapi apa budaya nyari takjil tuh seru loh. Nyari tajil. Nyari takjil jajanan. jajanan di sekitar masjid. Iya, itu seru sih. Dan pas bulan puasa tuh ujung-ujungnya kan harus berat turun ya. Gue naik, malah naik. Sialan itu. Jarang men. Bikin kesel. Iya, itu kenapa ya? Bisa ke fenomena. Justru gue juga ya sebagai orang yang kurus ya. Jangan lebih maju deh. Enggak, tapi gue naik berat badan kalau lagi puasa, gue juga bingung. Mungkin kue lebaran kali ya. Nyokap gue kan dulu masih sering bikin kue lebaran gitu kan. Jadi tiap udah habis maghrib gitu, oh cobain dong batch pertama, cobain. Ya elah, kue lebaran apaan sih, paling nastar kan. Nyokap gue masaknya banyak men. Dan bokap gue tuh kalau bisa nyobain nggak satu sih, tapi satu toples di pangku men. Tadi batch pertama mana ya? Apa? Batch pertama apa? Oh, kalau gue udah yang pasti yang gue pangku, gue pegang terus udah pasti kacang mede lah, udahlah. Apa sih itu istilah bahasa Inggrisnya itu cashew. Cashew. Oh, Kalau gue itu yang best putri salju sukanya. Oh, Putri salju sama lidah kucing. Favorit gue Ya, itu. itu juga. Kalau gue lebih suka putri syalala sama Sama pakai rendang. Itu yang lain lagi ya. Nah, terus kalau zaman dulu juga itu nggak mikirin banyak pas hari lebaran kan pasti kita ke rumah-rumah saudara gitu kan, mau ada makanan gulai apa kayak apa makan aja nggak mikirin kolesterol, asam urat. Wah, ada gue pikirin dulu men, salam tempel. Kasih duit lagi. Yoi, ampau. Iya. Dapat amplop kan lo? Dapat, gue bawa tas kecil. Lo paling enak dong. Fanny pack gue bawa dulu kan gitu. Nah terus juga yang memorable itu dulu mid 90s kali ya, di Indosiar itu kalau lebaran ada ini maraton Sri Mulat. Oh iya, seharian. Sampai goblok nih. Bercanda dilemparin rokok, ditaruh di dada sih. Aduh. Ya. Itu om gue juga yang ini kadang-kadang nyalain rokok, nyalain korek ke kepala temennya gitu. Oh iya.
Masih korek zaman dulu. Iya. Nyalain kereta di kepala temen yang botak gitu. Botak kemana? Gitu kan. Abis itu juga kalau mau ngerokok tuh malah ke mata. Itu sampai sekarang masih sih. Mau minum terus malah ke mata. Terus kalau gogon kalau duduk merosot. Tapi selalu ya dibuka. Sering Mulat tuh gila. Sering Mulat itu gilanya tuh selalu awalnya dimulai dengan ada pembantu lagi Iya. bersihin rumah. Gua nggak tahu. Si Basuki. Polo. Bersihin rumah. Pasti lagi bersihin rumah sambil ngomongin majikannya. Majikannya yang nanti mendadak majikannya tato nongol dan selalu nanti pembantu bukan satu tuh pembantunya dua. Iya. Sama Nunung sama siapa Nanti nanti. duduk-duduk di sofa ya sosok asik. Nah, tuanya nongol deh tuh. Iya. Si Asmuni kan. Kalau nggak Tarsan. Terus pas masuk tepuk tangan. Dulu tuh momen yang Tarsan nih, dia nggak bisa duduk. Oh, Jadi gitu? pas dia duduk itu kan pakai sarung gitu kan, dia pakai sarung di sofa gitu. Kenapa ya? Gitu. Kok kayak ada yang ganjel tapi nggak ada apa-apa gitu. Dia pindah ke sofa lagi. Kenapa ya? Kayak nggak ada yang ganjel ya. Terus? Oh iya, lupa pakai celana dalam. Itu geli banget sih. Padahal suasananya lebaran, men. Terus Tarsan tuh juga pernah dikritik juga kan, gara-gara sering ngedorong-dorongin Pak Bendot. Orang tua kan sih. Almarhum udah Sri Mulat ya. Iya. Ada siapa lagi yang lucu? Tapi tuh? fun fact loh, gue dulu kuliah di Trisakti, junior gue anaknya Tarzan. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi dulu pernah lagi. Mukanya kayak Tarsan juga. Enggak. Tapi yang Sri Mulat kan bukan yang X kan. Kalau yang X bule. Bukan rokok ya. Jadi kita nggak percaya awalnya dia anaknya. Terus Sampai suatu hari Tarzannya datang, ya udah. Terjawab apa bapaknya kan. Tapi anaknya lucu nggak? Sayangnya anaknya sebel. Karena bapaknya lucu. Ya mohon maaf. Yang memorable cuman jarang nongol si ini tuh, si Paul. Oh iya, Paul. Harus muncul kamu ya Paul. Sama si itu saya Bambang. Iya benar. Aduh. Ya mudah-mudahan waktu berputar terus suasana magical zaman dulu tuh bisa keluar lagi ya. Tapi itu hiburan banget sih lebaran tuh. Iya. Sri Mulat Nah. full day loh main seharian. Seharian gila sampai mabok lah Sri Mulat. Terus lebaran keduanya biasa dono juga. Oh iya, Warkop. Full day. Dulu pulang kampung nggak? Ya kemana? Dia di sini semua Iya, gue kan. tahu. Oh di sini semua ya. Zaman dulu nggak pernah pulang Gue kampung. juga sih, gue gak pulang kampung karena kalau pulang kampung berbahaya. Jadi dulu yang Alasannya beda ya. dari kampung justru udah pada kesini semua. Iya. Gitu. Jadi Gue bokap gue kan sekampung nih sama Uca nih. Jadi gue pulang kampung tuh pas tsunami doang. Oh gitu. Gitu, bener-bener. Sekalinya itu Oh, iya, aja. tsunami kemarin. 2005 2006 Iya. ke sana. Setahun setelah tsunami. Sebenarnya mau pulang di tahun 2004 itu. Cuman kan berhubung dia nggak jadi nunggu setahun. Dulu pulang kampung ke Jogja sih, cuman setelah nenek pindah ke Bogor ya udah nggak ada. Padahal tuh seneng banget lah. Gue nggak tahu lo pernah ngalamin apa enggak naik kereta ekonomi ke Jawa mana gitu. Kalau gue ke Jogja, keretanya ekonomi cuy. Iya tahu gue. Yang tidurnya tuh pakai koran di antara bangku. Iya. Segitiga di bawahnya. Gue tahu. Orang bawa ayam, orang pakai apa? Gue sampai kuliah masih men. Oh, masih ya? pacar gue di Surabaya. Bela-belain deh. Kebuka dikit-dikit ya. Kehidupannya nih. 14 jam men dari Bandung. Naik ekonomi gitu. Ekonomi. Waduh. Ya. The things that you do for love. Stupid sih tapi memorable kan. Kalau diingat-ingat tuh lu pernah bego juga ya dulu ya. Kita pasti ngalamin ada masanya. Tapi buka puasa. Iya, buka puasa di kampung tuh beda loh rasanya loh. Gimana? Lu belum pernah? Ya, Udah pernah kan, lah, mudik pernah. kan? Di Jogja, Jadi setelah di- paling nggak seminggu 2 minggu pas udah mau liburan kan kita pulang tuh kan. Iya. Di Aceh tuh kalau makanannya lucu-lucu men. Oh. Jadi kayak ada Lo nggak kayak nyobain mie gorengnya kan? Kan di Semua. Jakarta. Oh lo cobain, mie goreng Semua. slash ganja. iya, kan udah jadi bumbu dapur kakak-kakak gue di sana. Iya. Dijual di pasar bebas Iya, kok di sana. dijual. Iya. Sampai sekarang Oh, sekarang gua nggak tahu. parkirnya dijual.
Bokap gue tuh setiap pulang kampung selalu seneng dan selalu menyesal gitu kan. Karena? Makan dikit aja kali ya gitu kan. Nah. Makan kambing nih gitu kan. Kuahnya aja kali ya gitu kan. Terus kan suka ada daging yang Oh, udah iya. rontok-rontok gitu kan, keminum juga kan, Iya. kemakan juga kan. Wah, enak tapi nggak apa-apa dikit gitu kan. Nggak lama dessert datang, men. Duren. Yoi, pasti. Besok paginya dari subuh sampai zuhur kagak bangun. Ke orang keringet segede-gede jagung, segede tomat kali. Kolesterol Iya. Kambing ketemu duren. Terus bilang, aduh nyesel Papina. Nyesel Papina. Untung gak ditambahin bir ya. Sekalian lo minum bir aja kalau lo mau Russian roulette. Tapi gitu serunya kalau di kampung itu makanan kan apa gampang gitu kan. Iya, iya. Terus mau beli buat bukaan tuh gue ke laut, ke pantai, Oh, iya. cari ikan fresh gitu. Paling suka hiu. Apa? Anak hiu ya? Anak hiu. Iya, anak hiu. Dimakan semuanya? Ah iya dimakan semuanya. Oh, giginya juga? Kan masih baby. Gak bisa. Tapi enak lah pokoknya lah. Itu sampai gue kerja gue masih kebawa kebiasaan itu. Makan hiu? Makan hiu. Oh. Berarti lo di daerah mana tuh di ujung itu berarti? Gue kan di Blang Pidi, Oh. Aceh gitu. Barat Daya. Oke. Gua sih daerah tengah sih. Gua Lok Sumawe, Biren dan kayak gitu-gitu. Cuma di atas kan. Masih daerah situ. Jadi sih. Blang Pidi itu antara Tapak Tuan sama Melabuh lah. Oke. Melabuh kan hancur banget tuh. Kalau gua rada susah sih kalau ditanya gitu, Cak gitu, lu agak ada budaya pulang kampung. Wah, pulang kampung gua, aduh, ribet ini. Karena kalau yang satu berbahaya, kayak tidak ke situ. Yang satu lagi Chinese. Ya, jadi terlalu jauh. Toh kalau pulang kampung ke situ pun juga ketemu sama saudara jauh pun juga bingung mau ngomongnya. Nggak bisa ngomongnya. Iya, nggak bisa ngomongnya. Suasananya jadi nggak lebaran. Jadi lebaran gitu. Pulangnya malah tahun baru Cina. Harusnya kalau satu itu susah jadinya. Jadi ya kalau ditanya lo anak mana Cak? Gua akan jawab selalu Jakarta. Udah paling gitu doang. Paling aman. Heeh. Lagi Apa Sauran Road pada Sauran Road kayak baru-baru ini ya? ya nggak apa-apa kan SMP masih. Tapi gue nggak ada cerita gimana sih. Di pos kan? Hah? Di pos gak nih? Gue pas. Udah setengah jam sih. Oh, ya udah cukup lah. Gue sih ada cerita cuman tapi dark sih. Enggak, Nggak nanti apa-apa. sebelum gue ceritain dulu mendingan jadi Darknya bisa diketawain nggak? sayang enggak. Karena menurut gue Ya, nggak masalah. Kita dengerin. jangan aja, jangan direkam. Enggak, karena menurut gue tuh justru Diam-diam rekam. bulan puasa itu paling banyak kejahatan. Gue 2 kali kena hipnotis tuh di bulan puasa. Oh, itu seru juga sih. Iya nggak? Mau diomongin nggak? Kalau mau Iya, diomongin, gue iya. ngomongin aja nggak apa-apa. Ulang ya. Hmm. Nanti posisinya gue rubah aja biar terakhir yang happy. Ya, lo. Terakhirnya nggak boleh sedih lah. Ya. Iya, kalau bulan puasa sih menurut gua ini rada aneh sih sebenarnya, tapi gua ada pengalaman buruk 2 kali sih di bulan puasa. Gitu. Nah, itu dua-duanya sama lagi. Jadi gimana ya gua bilangnya kayak semacam dihipnotis sih. Lu-nya Iya, gua pernah kena gitu. lokasinya musibah. sedang apa gitu. Kalau yang pertama dulu gua ini udah lumayan gede. Jadi zaman kuliah gua dari daerah di dekat-dekat Grogol situ, habis dari kampus gitu, gue ditepok orang, udah gue lupa. Posisinya lu lagi ngapain? Lagi jalan, gue lagi Gimana jalan, gitu? gue lagi jalan mau ke Taman Anggrek dari kampus gue Trisakti. Oke, jalan kaki nih. Jalan kaki. Terus ada nepok gue nengok. Lucunya bukan berarti lupa, yang berarti lo gak inget ya, enggak. Lo bener-bener ini di gue kayak bukan hipnotis tapi No control gitu bukan? Iya, no kontrolnya. Jadi dia kayak gue kenal sama nih orang. Oh. Seolah-olah. Seolah as if kayak dia temen lama. Dia ngomong apa aja gue nurut. Oh gitu. Lo disuruh ngapain aja? Gue jadi pertama diajak ngobrol. Dia nanya-nanya gue apa, pekerjaan gue apa, ya gue anak kampus, hobi gue apa, suka apa. Terus gue diajak sama dia ketemu temennya lagi. Jadi total mereka berempat. Nah, terus habis itu mereka manggil taksi. Kita naik taksi ke Ragunan sampai ke Pasar Minggu. Nah, di daerah Pasar Minggu, gue lupa Pasar Minggu di mananya. Bukan di sini kan? Jangan-jangan sih kita. Jangan dulu. Anyway, gue dibawa terus sampai ke rel kereta api di daerah Pasar Minggu. Gue diturunin situ terus udah kita duduk aja di situ nongkrong deket rel kereta api. Ya.
ngobrol. Habis itu buka puasa dulu nih. Oh gitu lo buka puasa bareng Panjang ceritanya. Panjang. Iya. Terus buka puasa dulu. Itu gue diculiknya tuh dari siang. Gitu. Terus. Gitu. Pokoknya gue gak sempet stop deh. Pokoknya intinya 4 orang ini selalu nanya, selalu ngajak ngobrol. Terus rasanya kayak gue temenan aja. Entah gue yang terlalu polos atau bego. Terus gue ngikut. Sampai akhirnya kita buka puasa bareng. Orang ini minta duit, gue kasih duit. Dia beliin, enggak, dia yang ada di kantong gue aja. Tapi semua? Gue kasih. Terus abis itu dia langsung beliin makanan nih, gorengan, yang lain. Kita buka puasa dulu. Kita buka puasa bareng, ngerokok bareng, nyantai, selesai. Abis itu baru langsung dia nanya, minta kartu ATM gua sama nomor PIN. Oke. Habis tuh. Prolognya lama juga, men. Iya. Ya, terus langsung. abis itu dia minta, gue jawab, dia nguras ATM gua, dia minta HP gua, terus dia juga minta jam tangan gua, pokoknya semua udah gua kasih. Dia panggil taksi, tukang taksi supir taksinya dikasih duit 100.000 atau berapa, tolong anterin pulang. Baru gue sadar di taksi. Lucunya kejadian itu gue sadar seterusnya, tapi gue gak bisa nolak. Intinya itu aja. Jadi orang lo gak kenal emang ya? Gak kenal sama sekali. Siapa tau kenal nggak ya? Mungkin dia skill motivator juga kali. Meyakinkan. Meyakinkan sekali gitu. Pokoknya udah habis gue. Itu dan kejadian nggak sekali, 2 kali. Nah kalau kedua kali itu waktu di Bandung. Kalau ini gue kena penipuan sih lebih tepatnya. Tapi bulan puasa ya. Bulan puasa juga. Ya, bulan-bulan orang butuh buat mudik sih. Nah itu dia. Kalau yang kedua kali gue kena penipuannya. Jadi biasa gue jualan barang di Kaskus. Ada orang bilang. Udah lama berarti? Apa? Sekitar maybe 5-6 years ago. Oke, udah Kaskus. Ya Kaskus. Jadi gue jualan barang, dia bilang dia udah transfer, tapi ini yang penipuan mandiri itu loh, Bang Mandiri. Ini pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan kenanya. Nah di situ tuh. Terus ya udah, dia bilang apalah dengan alasan duitnya baru bisa cair kalau gue transfer apalah. Ya udah gue transfer duit gue, sampai dia minta KTP atau apa, minta difotoin, dikirimin WhatsApp. Gue akhirnya sadar, wah ini udah kelewatan nih gitu. Karena dia udah minta data-data gua kan. Sorry intermezzo. Tapi emang wajar ya kalau misalnya kita transaksi sama orang, sorry, terus orang itu minta KTP kita tuh masih wajar ya? Sebenarnya sih udah enggak sih sekarang sih. Ngapain sih minta KTP? Enggak, kadang-kadang kan ada yang takut kayak misalnya kayak di Kaskus karena kan memang dia mau ngirim duit dulu. Takutnya kita nggak ngirim barangnya. Jadi dia minta KTP. Kalau itu posisi yang kita bisa nipu sebenarnya kan. Iya. Tadi tuh gue baru transaksi kan, cuman akhirnya ujung-ujungnya pakai Tokped juga. Lu ngapain minta KTP gue? Hati-hati loh, di Tokped pun juga gue pernah ada orang dia minta barang, mau beli barang, tapi dia minta foto muka gua. Pas gue kasih foto muka gue, abis itu tuh orang hilang, nggak jawab lagi. Jadi berarti muka gue dipakai buat akun palsu. Dia buat akun lagi kan, pakai muka gue. Tapi foto muka aja kan, nggak foto yang lain-lain. Kalau itu foto yang itu di tempat ya. Kalau foto yang lain malah gue kasih. Yang mana? Bahas Ramadan jadi geli aja. Anyway, jadi maksud gua kesimpulannya adalah di Ramadan ini kita harus berhati-hati ya karena emang banyak orang terpaksa mau pulang kampung ya. Jadi mereka menghalalkan segala cara aja sih. Gua bilang sih itu aja. Gitu. Baiklah. Gitu. Oke. Nanti gue lihat aja yang bagus buat ending mana ya. Iya, ntar lo pindahin potong ke belakang aja. Kasihan aja kalau endingnya harus berhati-hati.